kita tadi ketemu karena kita habis syuting. Yes. Song Hunter. Ini Pak Gading sibuk banget sekarang. Program baru lumayan Pak, kan anak masih kecil. Jadi harus sering-sering cari job Pak. Bagus, itu rezeki anak juga Pak. Iya. Jadi sekarang pegang berapa program nih? Kemarin baru selesai syuting film tadi. Terus Song Hunter satu, kan Inbox juga pagi. Terus Suca juga kemarin. Ini lagi bikin beberapa pilot untuk beberapa program baru. Aduh ngeri banget ya. Waktu zaman Suca kemarin tuh berarti tidur berapa jam Pak Gading? 2-3 jam lah. Suca tuh kelarnya bisa jam 2, jadi sampai rumah jam 3. Waduh. Bangun Inbox tuh harus jam 5 gue. Jadi gue tuh kalau mau Inbox itu harus setengah 6 tuh udah maksimal harus jam 5 kalau nggak macet. Terus Gempy nggak protes gitu kayak kerja mulu lo gitu? Gue pas pulang om gitu. Gak kenalin ya? Untung ada mamanya sih, maksudnya gue udah bilang sama nyokapnya gitu. Ya sorry karena komitmen ya, kerjaan dia berarti ada yang harus ditinggalkan. Berarti gue udah bilang selama sebulan intens nih, gue cabut dulu ya gitu. Jadi apalagi Ramadan kemarin ya? Tapi abis Inbox siangnya gue nggak ngambil kerjaan jadi pulang dulu. Thank you brother. Terima kasih. Thank you. Gitu. Jadi siang lah ketemunya siang. Thank you. Oh jadi siang untuk keluarga ya? Nah tapi waktu semprol 3 semprol itu? Nah itu paling bahaya. Kalau semuanya semprol tuh sebenarnya kita selalu menyiapkan tuh jauh-jauh hari sebelum Ramadan. Biasanya itu kita start Januari biasanya, gitu ya? Biasanya gitu. Tapi pada akhirnya masing-masing kan punya kesibukan masing-masing. Jadi akhirnya begitu bulan Ramadan masih syuting juga. Gitu. Karena stoknya belum cukup. Berarti coba gue pengen tahu jadwal seorang Gading Marten saat yang paling parah ya. Yang paling parah nih. Bangun pagi jam berapa? Bangun pagi jam 5. Jam 5. Yang paling parah pernah nih bangun pagi jam 5 Inbox. Jam 7 sampai jam 9. Selesai jam 7 jam 9 syuting semprol. Itu langsung cabut ke lokasinya semprol? Langsung ke lokasi semprol. Syuting semprol waktu itu semprol sampai jam 4 sore? Terus gue ngisi Facebookers dulu kan. Oh iya sempet. Thank you brother, thank you ya. Facebookers jam 6 sampai jam 7-an, jam 8. Kelar. Selesai itu balik lagi ke lokasi semprol. Setelah lokasi semprol syuting sampai jam 12 jam 1 ngisi sahur. Oh iya. Itu benar-benar sebulan itu benar-benar tidurnya di mobil. Nggak pulang. Itu baru kawin. Waduh, tahun lalu berarti ya? 3 tahun lalu. Itu 3 tahun lalu itu paling parah gitu. Oh justru Ramadan kemarin nggak terlalu? Nggak, jadi program Ramadan gue ngambil gitu, jadi memang udahlah. Gitu. Itu paling parah sih 3 tahun lalu. Tapi perjalanan karir lo tuh menarik banget Om, karena lumayan. Iya, karena dari sinetron, kan? Terus kemudian ke host. Kayaknya ada sindrom di mana semua artis sinetron tuh pengen jadi host, tapi nggak semuanya sebagus Gading Marten. Ini yang lucu gitu ya. Bukan yang nggak sebagus gue sih, maksudnya masih banyak orang-orang punya bakat gitu. Tapi host itu pertama orang pasti menomor sekian kan. Betul. Nih orang pasti cita-citanya awalnya pengen jadi pemain film mas. Penyanyi. Iya. Nggak ada orang pengen jadi MC. Nggak ada. Gitu. Padahal menarik banget loh. Dan ini lucunya adalah ini gue pernah nulis di pad juga. Kisah keresahan gue sebagai host. Host itu kan selalu di nomor sekian kan. Lo kalau bintang tamu, tendanya udah paling bagus. Host tuh yang paling mepet deket WC. Betul, iya. Sementara acara ini, setiap acara butuh host. Gitu. Benar. Dan regenerasi host menurut gue kurang. Benar. Kalau lo misalnya jadi pemain film, lo main sekali tapi bagus gitu, shining star, gitu. Lo bisa tiba-tiba jadi Reza Radian gitu. Penyanyi, one hit wonder lo bisa ngetop. Iya benar. Host tuh jam terbang gitu. Benar. Itu perlu diasah gitu. Bener. Perlu diasah banget gitu. Jadi memang gue terjun ke dunia host juga tadinya nggak sengaja, tapi akhirnya menemukan ternyata comfort zone gue di sini gitu. Walaupun gue nggak meninggalkan sinetron dan film ya, kalau ada tawaran gue pilih-pilih gitu. Tapi kan banyak banget tuh artis sinetron yang akhirnya nyoba di Inbox juga banyak lah ya, banyak banget. Tapi kan bisa kelihatan akhirnya kualitasnya. Pertama, mereka mungkin bukan passionnya. Iya. Belum nemu passionnya belum ya. Karena pertama gue juga kan nyoba. Benar. Yang kedua, nggak mau belajar itu aja sih. Padahal kalau belajar bisa ya? Bisa pasti kan. Intinya kalau jadi host itu mau belajar, bisa nanya sama siapa aja. Jadi jangan pernah puas gitu. Baca gitu wawasan ya. Dan kalau gue pernah juga nulis gitu, host yang kepake sekarang adalah host yang nggak idealis gitu, dia mau berkembang gitu. Kayak misalnya fotonya lu ditawarin acara musik keren. Suatu saat acara musik itu berubah menjadi acara variety show. Ya harus fleksibel ya gitu. Fotonya lu ditawarin acara dangdut. Ya harus. Ya gitu jadi. Iya. Ya itulah, jadi harus fleksibel gitu, harus banyak belajar. Dan kalau kita lihat Uus juga begitu, akhirnya luar biasa banget. Anak rimba itu. Itu anak rimba. Kita nyekolahin bareng-bareng. Tapi kan kita lihat perbedaan jauh banget sebelum Uus gabung dengan lu nih, terus sampai sekarang kita lihat nih Om Gading ya kan, sama Uus sama Andika.
yang terjadi sampai Uus bisa berubah jadi mateng banget? Karena thank you. Ada Uus itu nanti bisa tanya sama Uus ya. Uus tuh bener-bener kayak kita anak taruhan kita belajarin gitu. Dia kan waktu itu pecah gitu ya, tapi dia nggak ngerti, liar banget gitu ya. Terlalu liar, dia nggak ngerti industri ini tuh seperti apa. Jadi kita yang ngasih rem ke Uus gitu. Uus, ini industri ada kalanya lo kan dia kan idealis banget. Dia kan dia anak basket, anak tongkrongan yang begitu-gitu gitu. Sementara Uus ini udah industri, udah gitu yang kedua, lo sekarang mikirin lo nggak sendiri. Bentar ya, lo nggak sendiri, lo kan sekarang punya istri dan anak. Jadi harus ada yang first thing first gitu, mana yang harus dilaluin. Benar. Jadi kalau misalnya lo mau kepake, mau bener gini-gini, ayo bareng-bareng gitu. Jadi memang kita tuh sebisa mungkin, kalau kita sih intinya sebisa mungkin ngerangkul semua orang gitu. Kalau itu dia. Khusus di inbox misalnya ada baru nih, kita ngerangkul gitu. Misalnya, ayo kayak mau belajar, kita juga bukan mau ngajarin sih. Ayo yang sharing gitu. Kan dari 3 tuh ya kan, Gading, Andika, Uus. Itu kan Uus sebenarnya yang paling junior. Iya. Tapi bener nggak katanya kalau Suca nih nggak ada Uus tuh pincang? Sebenarnya nggak ada salah satu, tetap ngaruh gitu. Karena porsinya berarti kan sepenting itu tuh tiga-tiganya gitu. Itu penting karena Andika tuh dia memang dia top deh buat ngelit tuh. Andika udah paling leader banget itu ya. Dia ini kosakatanya tuh bagus gitu. Sebenarnya gue sama Uus bagian yang ngacak-ngacak gitu. Jadi memang kalau kurang satu memang berasa banget gitu. Itu dia nggak gampangnya tadi kita ngomong transisi dari sinetron menuju ke benar banget. Itu kan sempat ada juga, ingat nggak sih cerita pemain sinetron adalah ngetop banget terus nangis, itu bener gak sih? Banyak sih. Kenapa coba cerita ini nggak pernah di publik gitu pasti. Ada aja karena apa ya, pertama kita mungkin ngerasa segan gitu kali ya, sungkan gitu padahal kita siapa sih gitu. Sama-sama juga gitu, mungkin kayak lo gitu ya, umurnya jauh di bawah gua, tapi kan gua bisa belajar dari lo. Ini kayak bikin vlog ini kan, gimana sih? Gua kan bisa belajar kan. Aku nggak malu nanyanya. Iya. Jadi intinya di dunia entertainment tuh jangan maluan deh, nanya aja gitu. Dan memang ya betah nggak betah, pertama kayak industri TV ya. TV itu kan kejam. Betul. Kita mau ngelawan TV kan nggak bisa ya. Nggak bisa. Apalagi sekarang itu bukan artis ngetop atau nggak ngetop. Tapi gua tuh sampai ngalamin artis yang rating dan nggak rating. Padahal rating dan nggak rating itu belum tentu bagus dan nggak bagus kan? Itu dia kan? Itu sebenarnya kita ini adalah sebenarnya bentuk pasukan sakit hati juga gitu sama TV gitu segala macam. Sampai ada di titik itu gitu. Tapi kita nggak bisa apa-apa juga. Kita nggak bisa apa-apa. Masa mau ngelawan TV? Ya udah tergantung. Ya udah pokoknya kita harus berbesar hati dan ya udah gimana kita mengeksplor diri aja sih. Dan kita semua kan sepakat nih di industri TV bahwa Tuhannya tuh Nielsen. Rating benar. Masih dipercaya itu nggak sih untuk para pelakunya ya? Untuk TV-nya mereka memang masih ke situ karena duitnya mereka di situ. Jadi kita mau ngomong apa juga. Contohnya ya, contohnya nih. Misalnya kita ngomong kasus Inbox nih. Ya, oke. Ya. Inbox kan tadinya acara musik. Betul. Berubah menjadi variety show. Betul. Variety kan. Saat beberapa masukan udah kita rombak segala macam, gue udah bilang balik lagi musik dong. Gue pengen punya wadah buat teman-teman musisi gitu. Gue anak kasihan banget musisi kok nggak ada. Benar nggak ada acara. Pernah balik, Gigi manggung, Marcel, Andin, wow, semua yang gitu-gitu deh. Besar. Datingnya 6, share-nya 7. Besoknya diganti, Saskia Gotik, Siti Badriah naik lagi 16. Nah gitu mau ngapain? Ya udah. Berarti kan, mungkin memang ya kan ada penontonnya berarti. Iya, berarti pasarnya terbesar memang di situ. Iya, dan memang kita nggak bisa maksain juga. Iya benar lah. Gini. Jadi memang tuannya TV memang masih rating kalau menurut gue sih. Dan kalau lo nggak setuju ya lo jangan kerja di TV gitu. Iya. Itu paling bener nggak sih? Walaupun banyak sekali orang-orang yang sok-sok ngehe anti TV. Bener nggak sih itu? Wah, ini cerita gue tuh sih. Curhat itu bukan, Mar, tolong siapin kertas ini dong, minta spidol. Itu adalah gue ketawain. Kalau gue ketawain. Oke. Ini menarik deh. Kalau gue ketawain. Pertama, yang lagi ngetop kan gini, YouTube lebih dari TV. YouTube lebih dari TV. Tergantung kita ngeliatnya sih dari mana gitu. Apanya nih yang lebih gitu kan? Apanya yang lebih? Pertama gini, YouTube bisa lebih besar dari TV. Nantinya sih feeling gue sih mungkin sampai bisa. Itu yang dilakukan net. Mereka dari awal udah bergerak secara digital kuat sekali digitalnya gitu ya. Kalau misalnya YouTube, teman-teman YouTuber lah ya, ada beberapa teman-teman YouTuber ya. Tidak semua tapi tidak beberapa. Semua ada beberapa gitu yang kayaknya anti banget sama TV gitu. Bukan acara lu nggak gini. Pokoknya mencela acara TV. Sementara yang dia tontonkan ke publik lewat channelnya dia juga
belum tentu ngajarin yang benar gitu. Belum tentu ngajarin yang benar, dan ketika diundang ke TV mau ya. Karena apa pertama? Duit, ya kan? Ya, dan secara spotlight lebih besar kan gitu. Karena memang apalagi kalau di negara lain mungkin ya, kalau di Indonesia untuk mengakses YouTube itu nggak semuanya bisa dengan cepat. Betul. Kuota internet segala macam. Masih ada orang di pedalaman yang susah internetnya gitu. Nah, langkah baiknya memang TV digabung dengan digital itu kalau menurut gue gitu. Dan itu yang saya lakukan, kita lakukan. Sekarang punya channel YouTube juga kan? Lagi bikin. Jadi memang ada banyak yang bilang nih, ini gua aja nih di channel gua nih banyak yang komen, nggak laku di TV bikin YouTube gitu. Bukan itu coy poinnya. Bukan itu. Poinnya adalah gua nggak mau ketinggalan ketika era ini bergeser. Benar. Gue mau naruh di dua kaki nih, digital dan konvensional. Poin kedua, kenapa gue bikin channel YouTube? Karena ini untuk memperuncing kerjaan gue di media konvensional. Benar. Misalnya, dan udah gitu ada beberapa hal yang memang kita tidak bisa tampilkan di TV. Iya. Maksudnya ini itu bener banget. Ini bisa kita bilang ini idealisnya gue nih. Betul. Nggak mungkin Gading ngomong ini di TV, itu kan nggak mungkin. Gitu. Udah gitu kita punya konsep. Gue punya konsep gini. Belum tentu TV mau. Betul. Ya gue bikin aja sendiri. Kita lebih kayak gitu sih sebenarnya. Dan juga misalnya kalau gue sih, nih pilihannya si A, si B, Joshua apa siapa? Pakai Joshua aja deh, dia punya YouTube yang performance-nya cukup baik. Itu jadi satu pertimbangan karir juga gitu. Jadi bukan karena gue di TV udah enggak terus pindah ke YouTube, enggak juga. Enggak ada salahnya. Gitu sebetulnya. Nah kalau yang nggak laku nge-DJ, nah itu juga lucu. Betul nggak sih, ternyata nggak semua dari mereka tuh bisa ngerti musik. Enggak, cuma play doang. Iya, gitu. Gue juga kaget sebenarnya. Teman-teman gue tuh ya, ini di klub apa, DJ-nya, lah dia nge-DJ, perasaan nggak bisa main musik. Lucu sih, maksud gua balik lagi ke mereka, terserah. Iya, itu pilihan sih ya. Pilihan. Kalau memang rezekinya ternyata di situ, why not sih? Tapi biasanya sih kalau bukan passionnya nggak akan jalan ya. Nggak akan lama gitu, Iya. nama sayang aja gitu. Luar biasa sekali. Ya wes kalau begitu. Oke. Terima kasih banyak Pak Gading. Thank you banget Jo. Sukses terus. Di sini kita ketemu di channel gua dong. Oh iya, langsung ke channelnya Gading Martin. Apa channelnya belum tahu ya? Gading Martin. Gading Martin aja ya. Siap. Dadah. Dadah.